Sobat EMC, kalau ada bercak pada baju gitu ya, bercak coklat atau putih, kita mungkin bisa dengan gampang cuci pakai deterjen gitu ya, atau direndam, dikucek gitu. Tapi apa yang terjadi? Harus bagaimana kalau bercaknya itu ada di paru? Nah, serem ya. Oke, hari ini EMC Podcast Corner akan membahas bercak putih pada paru, long COVID atau gejala kanker paru. Tanda tanya. Oke, kita akan tanya sama Dr. Ahmad Faisal SPBTKV, subspesialis konsultan, spesialis bedah toraks, kardiak dan vaskular ya. Oke Dok, senang banget bisa ketemu sama dokter lagi hari ini. Karena kalau udah ngobrol sama Dr. Ahmad Faisal, panggilannya Dr. Ahmad atau Dr. Faisal, Dok? Dr. Faisal. Dr. Faisal. Karena kalau yang belakangnya Ahmad, Sultan biasanya Dok ya. Oke, Dok, ini tema judul kita sangat menarik, bercak putih pada paru, long COVID atau gejala kanker paru. Oke, kita coba bedah lebih detail dulu ya. Sebenarnya si paru ini posisinya dulu, Dok. Posisinya itu ada di mana, Dok, dia? Jadi posisi paru yang normal ya di dalam rongga dada ya. Rongga dada. Betul. Oke. Jadi kalau di foto ronsen itu kelihatan kiri kanan, kemudian tengahnya itu ada jantung. Oh, iya. Gambarannya dia lebih gelap dengan garis-garis gitu ya. Aha. Garis-garisnya itu lebih kepada garis-garis pembuluh darah di paru lebih kelihatan. Oke. Dalam posisi normal, paru-paru yang normal, Ya. Itu kalau terlihat dari ronsen seperti apa, Dok? Seperti apa ya? Ya di ronsen itu kita nggak bisa membayangkan paru normal gitu ya. Maksudnya ya hitam aja gitu karena terisi dengan udara. Gambaran udara itu hitam, tapi tidak boleh hitamnya tuh terlalu pekat. Kenapa? Kalau hitam terlalu pekat berarti ya tanpa kelihatan garis-garis pembuluh darahnya berarti parunya nggak ada gitu. Ada juga Iya. seperti itu ya. Oh gitu. Ya. Oke, berarti kalau sesuai dengan judul kita ada bercak itu kelihatannya seperti apa, Dok? Betul. Jadi bercak itu macam-macam. Jadi kelihatan di paru-paru itu suatu hal yang nggak normal gitu ya. Karena kita selalu membandingkan kalau di foto ronsen itu antara paru kiri dengan kanan. Kita lihat harus sama semuanya gitu. Kecuali di tengah itu ada jantung memang ya. Nah itu kalau ada bercak tuh kelihatan yang nggak normal posisinya gitu ya. Itu dia lebih besar dari pembuluh darahnya. Bentuknya macam-macam. Ada bentuk seperti bentuk duren gitu, berduri-duri gitu ya. Ada juga yang bulat persis kayak koin gitu ya. Nah itu tanda tanya ini ada apa gitu ya. Nah waktu zaman COVID itu kita kelihatan kalau gejala-gejala COVID ataupun COVID sudah menyerang paru-paru itu paru-parunya seperti ada awan di situ kelihatan. Oke. Maksimal biasanya sih di bagian bawah paru atau di atas dia tipikal sekali kalau COVID itu kita kelihatan seperti. Nah kebanyakan itu yang kita temukan sekarang pasien-pasien dengan gejala long COVID gitu ya. Oke. Ya gejala long COVID nih tanda-tandanya ya masih sesak nafas, masih belum optimal dalam bernafas katakanlah gitu. Kok nggak seperti biasanya dulu saya bisa nafas kuat, nyelam misalnya di kolam renang bisa 2 menit, sekarang kok setengah menit aja nggak sanggup gitu ya. Oh saya pernah kena COVID 6 bulan lalu, seperti itulah keluhannya. Oke, itu keluhannya berarti. Betul. Bisa jadi begitu misalnya kita punya keluhan-keluhan seperti itu, bisa jadi begitu di ronsen terdapat bercak itu gitu, Dok. Betul. Jadi gini, pemeriksaan ronsen radiologis paru, apakah itu ronsen, apakah itu CT scan, ini kan peningkatannya luar biasa sejak ada COVID. Iya. Kita kan diagnosis COVID itu dengan CT scan dulu lah kita lihat, kemudian baru yang namanya PCR. Dulu awal kan sebelum ada PCR kita nggak tahu. Iya. Kita tahunya dari ronsen aja atau dari pemeriksaan CT scan kalau itu COVID. Setelah ada PCR baru tahu, oh ini COVID. Oh cut off value-nya sekian, 38. Kalau di atas 38 tuh positif gitu ya, seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang ini jadi tren pemeriksaan. Kalau batuk dikit minta CT scan, batuk dikit minta CT scan gitu ya. Karena takut COVID. Nah, itu sebenarnya hikmahnya. Jadi orang lebih sadar akan kesadaran paru gitu ya. Kesadaran parunya itu harus sehat gitu ya. Nah itu ketika di pemeriksaan itu nanti kelihatan gitu. Kalau memang dia bercak putih itu, ini nggak normal gitu loh. Itu ditulis biasanya oleh teman sejawat dokter radiologis, ditulis ada penemuan bercak sekian, ukuran sekian gitu, posisi di mana gitu. Nah itu bisa
juga long COVID sisanya, bisa juga hal yang lain. Hal yang lain itu apa, Dok? Hal yang lain bisa berupa infeksi saluran nafas ataupun infeksi paru. Infeksi paru banyak macamnya. Ada yang disebut dengan pneumonia. Nah, pneumonia sendiri banyak juga tuh. Ada pneumonia disebabkan oleh jamur, ada pneumonia disebabkan oleh virus, ada pneumonia disebabkan bakteri. Ada lagi bakteri yang spesifik, contohnya tuberkulosis, TBC gitu ya. Iya, ada lagi kanker paru ya, Dok ya. Ada lagi kanker paru. Nah, ini yang paling serem. Oh, gitu ya, Dok ya. Iya. Itu yang ini level suhu gitu ya. Udah level suhu, betul. Itu kalau udah bercak parunya gitu levelnya suhu. Itu bisa dibedakan nggak, Dok, antara kita spesifik bahas kanker paru sama long COVID misalnya ya. Perbedaan bercak putih pada long COVID dan kanker paru itu ada perbedaannya? Nggak ada bedanya kalau dari CT scan. Oh gitu. Iya. Yang membedakan adalah kita terapi biasanya pasien. Setelah ketemu baru sekali aja ketemu di CT scan gitu ya. Oh, ada bercak ini. Oke, kita terapi dulu deh sebagai infeksi paru gitu ya, sebagai normal infeksi, nanti kita CT scan lagi. Jika dia memang kanker, itu biasanya akan tumbuh kan, ukuran akan membesar. Entah dalam 2 minggu, entah dalam 3 minggu, atau sebulan 2 bulan gitu. Tapi tetap istilahnya kita kawal terus pemeriksaannya. Dan kita pesanin sama pasiennya. Ini nggak bisa dianggap remeh seperti itu ya. Nah, sekiranya dia menghilang seiring dengan hilangnya gejala, itu di CT scan hilang ya sudah, itu berarti ya infeksi biasa gitu ya. Bisa memungkinkan nggak ya, Dok ya? Misalnya bercak putih ini diketahui atau dokter diagnos tuh karena long COVID gitu. Apakah bisa berkembang menjadi kanker paru nantinya kalau tidak ditangani dengan cepat? Nah, itu enggak. Oh, enggak ada hubungannya berarti? Enggak ada hubungan sama sekali. Oh, cuman mungkin bercaknya terlihatnya sama. Betul. Jadi gimana dong, Dok? Maksudnya secara fisik, secara si pasien gitu ya, apa yang dia rasakan perbedaannya antara bercak pada long COVID atau kanker paru? Dari gejalanya terutama. Iya. Kalau gejala-gejala dari long COVID tuh lebih dominan, yaitu gejalanya itu tadi, yang nafasnya lebih pendek, ya seperti itu ya. Kemudian kadang masih sesak nafas gitu ya, lagi tidur ada perasaan cemas, takut gitu ya. Itu kalau COVID, kalau pernah menderita COVID itu seperti itu biasanya. Iya. Mau tidur itu mikir gitu, aduh takut mati, takut nggak nafas gitu. Itu COVID. Iya, oh iya gitu ya, Dok ya. Iya. Oh, takutnya nggak nafas karena benar-benar pada saat tidur tuh nggak enak gitu ya, sesak nafasnya tambah. Kecuali tidurnya tengkurap ya. Iya. Tengkurap sangat membantu dia. Soalnya saya waktu kena COVID nggak mengalami itu, Dok. Waktu COVID, ya waktu COVID kan beda-beda dulu. Ada yang namanya Alpha, ada yang Omicron, ada Delta. Yang paling parah Delta ya. Iya, tapi memang gejala paling umum yang seperti dokter bilang. Betul, gitu ya. Iya. Oke. Sementara kalau kanker paru gejalanya seperti apa? Kalau kanker paru biasanya tanpa gejala. Nah, ini yang bahaya. Iya. Dia nggak ada gejala. Ada gejala ketika dia sudah mulai membesar dan mengganggu saluran nafas. Seperti apa itu kalau sudah membesar? Kalau sudah membesar, dia biasanya sekitarnya akan rapuh. Itu kan ada istilahnya ada pipa-pipa saluran udara untuk pernafasan. Nah, itu kalau dia batuk tuh dia rapuh, dia gampang berdarah. Jadi ada batuknya keluar darah. Kadang seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya sampai batuk keluar darah itu kita sudah harus waspada dan segera periksakan ke dokter. Betul. Terus kemudian ada satu lagi yang paling berarti pada anamnesis. Biasanya dokter menanyakan, ada penurunan berat badan nggak dalam 3 bulan atau 6 bulan terakhir? Gitu. Tanpa diet ya. Iya. Kalau dia bilang, oh saya keto, ya beda lagi. Iya. Nah, itu drastis penurunan berat badan. Kadang-kadang dia bilang, iya dok, saya turun 14 kilo, 10 kilo. Ah, itu udah aware. Kemudian tanya ada riwayat kanker nggak di keluarganya? Oh ada, ibu saya kanker apapun. Any kind of kanker, semua kanker. Bapak saya kanker ini, ibu saya kanker. Nah, itu udah wajib kita berhati-hati. Dan kita harus menyarankan pasien agar CT scan tuh kalau bisa diulang. Oh gitu. Ya. Jangka waktunya minimal itu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan minimal. Begitu ada, biasanya ukurannya kalau memang dia kanker dia membesar ukuran. Nah, ukuran membesar ya kita kasih tahu. Ini kita harus investigasi ulang. Ya kita harus ambil sampelnya. Ambil sampelnya macam-macam. Biasanya nanti dokter paru akan yang namanya TTB lah, TTNA istilahnya gitu. Itu biopsi dengan guiding CT scan. Dengan CT scan dia biopsi, tergantung posisinya. Kalau posisinya lebih ke tengah, itu kan banyak pembuluh darah utama di situ. Pembuluh darah utama paru, biasanya dokter paru konsulkan ke BTKV untuk mengambil sampel dengan teknik operasi. Operasinya bisa open, torakotomi atau torakoskopik atau disebut dengan VATS gitu ya. Apa bedanya tuh, Dok? Kalau open kita buka.
Nah itu yang belah dadaku. Belah dada, betul. Ya. Kalau torakoskopik kita melalui insisi yang kecil-kecil. Ya. Dengan kamera kita guiding, kita lihat cari lesinya di mana. Nah itu yang kita ambil. Seperti itu. Seperti tadi saya bilang di awal, kalau bercak pada baju ya bisa kita cuci pakai deterjen. Betul. Gitu ya. Bercak pada paru ini bagaimana, Dok? Ya, yang pertama ya, kita selalu harus sarankan ke pasien itu untuk kontrol ulang secara teratur. Kemudian kalau memang suspeknya infeksi atau radang saluran nafas ya kita berikan obat-obatan, dan jangan lupa dia harus latihan nafas gitu ya. Latihan nafas tuh seperti macam-macam. Macam-macam. Kalau olahraga ya bisa yoga, bisa pilates segala macam, ya kardio ya seperti itu. Nah, kemudian bisa juga yang paling simpel ada tiup balon ya. Oh gitu, Dok. Yeah. Itu terapi untuk paru-paru, untuk paru ya? Itu salah satu chest exercise yang bagus ya sebenarnya, dan murah istilahnya gitu. Iya. Jadi sekarang jangan pakai alat lagi kalau niup balon. Cari tetangga yang anaknya ulang tahun. Gitu. Oke, terus apa lagi, Dok? Kemudian ya harus diulang pemeriksaannya. Pemeriksaan itu harus diulang setelah 2 minggu atau 3 minggu, kadang-kadang setelah sebulan kalau memang pasiennya jauh jaraknya gitu ya. Nah, kita ulang CT scan aja. Ulang CT scan, nanti kita lihat ukurannya. Kalau bisa sih di CT scan-nya tempat yang sama, karena nanti berubah alat, berubah perspektif ya. Yang baca pun nanti beda, nanti ya agak berbeda pemahaman. Nanti takutnya kalau yang bacanya beda nanti ini membesar, ini kecil, jadi beda ya. Kalau bisa ya, sedapat mungkin seperti itulah. Gaya hidup berpengaruh nggak sih, Dok? Gaya hidup berpengaruh sekali. Yang seperti apa? Merokok udah pasti. Merokok udah pasti ya. Merokok udah pasti. Ya sedapat mungkin kalau sekarang memang kan tidak diwajibkan menggunakan masker ya. Iya, betul. Tapi kalau kita berada di lingkungan yang katakanlah teman-teman kita perokok ya, kita pakai masker lah gitu. Kalau memang ada gejala-gejala ataupun ada penemuan seperti itu ya. Jangan sampai memberatkan paru kita sendiri gitu. Iya. Atau mungkin ya tindakan preventif ya, Dok ya. Betul. Tindakan pencegahan yang nggak ada salahnya kita. Kalau kira-kira ini banyak orang, kita kan nggak tahu ya, Dok ya. Betul. Tetap pakai maskernya seperti itu ya, Dok ya. Oke. Satu lagi, kalau misalnya badan kurang fit gitu ya pakai masker lah kalau keluar gitu. Jangan lupa pakai masker ya. Oke, Dok, mungkin ada pesan buat Sobat IMC hari ini seputar tema yang kita bahas? Ya, jadi para Sobat IMC mungkin kalau dalam pemeriksaan foto ronsen gitu dicurigain adanya flek atau bercak putih pada paru, baik itu bagian atas, bawah, ataupun di tengah, itu harus mulai aware ya, harus mulai berhati-hati karena itu bisa jadi yang kita takutkan ya kanker gitu ya. Terlebih pada orang-orang yang punya histori dengan kanker ataupun di keluarganya ya. Itu wajib kita periksakan. Jangan sampai terlambat. Oke. Ya, dan juga sekarang ini banyak orang kan self diagnose ya, Dok ya. Mendiagnosa diri sendiri lalu mencoba mencari penyembuhannya sendiri. Kalau memang tidak ditangani sama ahli malah nanti merugikan diri sendiri ya, Dok ya. Iya, betul. Jadi sebaiknya Sobat IMC kalau memang ada masalah kesehatan bisa langsung datang ke rumah sakit, atau kalau misalnya seperti pernah dokter cerita ke saya, ada pasien yang memang udah survei sebelumnya sehingga saya langsung aja deh ke spesialis ini gitu kan. Bisa juga seperti itu ya. Dan tentunya untuk mendapatkan informasi-informasi masalah kesehatan, simak terus ya, Dok ya YouTube kita, IMC Podcast Corner, hanya di YouTube-nya RSIMC. Oke. Kalau pengen tahu Dr. Ahmad Faisal ini prakteknya hari apa, jam berapa, jangan lupa untuk cek di website www.imc.id dan follow Instagram @rs.imc. Oke, Dr. Ahmad Faisal, selalu menyenangkan bicara atau bincang-bincang dengan Dr. Ahmad Faisal ya. Selalu aja ada sesuatu yang baru yang bisa disampaikan ke Sobat IMC yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, kalau begitu saya Leni Diandra, kita pamit dulu dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra untuk IMC Podcast Corner. Sampai jumpa lagi, bye-bye.